etika tidak bertanggung jawab. Tidak boleh ya guys. Dokter nggak boleh masuk ke dalam. Aku memang tidak boleh kasih dia pulang sebelum dia membuktikan produk polokan itu dari mana dia. Labrakan abad ini, aduh. Bisa-bisanya Sela Saukia itu pi labrak doktif. Kenapa kalau dia diam-diam saja? Kan dia bilang ada datang polisi. Kenapa dia tunggu polisi? Urusannya pihak yang berwajib saja yang urus itu. Kenapa dia pakai mengeluarkan emosi? Kalau memang dia mau cari viral, tapi hama cute elegan, pada saya idola sekali sama dia. Makanya dan sebagai owner skincare itu saya kayak merasa kayak tidak usah juga sampai kayak harus kayak buktikan sekali begitu. Dan kalau dia mau beli, haknya kita, mau beli sama siapa silakan, kalau mau diperiksa mau begini silakan, kalau memang tidak ada apa-apanya di dalam. Kenapa mau takut? Ya ampun mas, saya sabar lihat. Satu lagi dibilang sindikat untuk menghancurkan usahanya. Ya tidak usah takut, kalau kita di jalan yang benar atas izin Allah kita pasti kita berhasil. Tidak usah takut mau hancurkan usaha supaya banyak doi juga, sebanyak harta. Tidak usah takut. Kalau memang betul-betul kita punya usaha, orang tuh nggak kemana-mana, tidak lari kemana-mana. Tetap bela kita, tak usah cari pembelaan pembenaran. Malah jatuhnya suka, elegan, sumprit. Guys, lihat video ini. Oke, kita buktikan, ayo kita buktikan. Mereka itu siapa sih? Ampun ya, kayak orang nggak berpendidikan, tahu nggak sih kalian ini? Mempermalukan dan dipermalukan ini siapa yang melakukan? Ini berusaha untuk mempermalukan orang, tapi dia sendiri yang dipermalukan. Paham gak sih kalian? Aduh, ampun ya. Malu loh sekelas orang yang punya pendidikan tinggi, tapi mempermalukan diri sendiri. Ini yang rada-rada antara laki-laki dan perempuan ini bingung saya nih. Dia tuh siapa guys? Janganlah kayak begini, please. Aduh, ampun. Kalian tuh boleh marah sama doktif, sama siapa, boleh. Tapi tetap harus ada etika, nggak boleh lah kayak begitu. Kalian kalau bersaing, itu bersaing yang sehat, nggak boleh lah saling menjatuhkan, saling menghina, saling apa gitu loh. Jangan sampai menghina fisik loh. Please, mau dia bopeng kek, mau gimana kek, tetap dia juga manusia, dokter juga manusia, apapun itu. Jadi tolong, jangan lakukan itu. Kamu juga berpendidikan kan? Siapa sih ini? Saya nggak tahu dan saya nggak kenal. Jadi tolong ya, ini edukasi untuk kalian semua. Jangan kalian mempermalukan diri kamu dengan menghujat orang lain, dengan diberikan video live dan sebagainya. Berusaha untuk mempermalukan orang, tapi sebenarnya dia sedang mempermalukan dirinya sendiri. Sedih saya lihatnya. Tolong ya, jaga attitude Anda kalau Anda merasa berpendidikan. Oke? Salam, kita gading. Oke, kita buktikan, ayo kita buktikan. Go live ya. Ayo. Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia Dokter Bopeng karena mukanya memang bopeng. Kemarin panggilan ini bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. Aku nggak mau tahu. Aku nggak kecantikan, tapi dokter kecantikan. Uy, capek lu ribut mulu. Epe ribut mulu. Orang ribut gue tonton. Kok seneng. Abis lu ya, pada narik urat mulu. Tegang tuh urat lu. Oke nggak tuh? Nggak ada yang putus. Astagfirullahaladzim. Kita nonton orang yang pada ribut. Ya kan jadi enak. Ya, ribut terus. Jangan. Kalau kagak demen lo. Nih gue juga emang ya jujur ya, beberapa kali lah dari itu yang sekarang owner skincare yang lagi viral tuh gue pernah pakai produknya juga sampai habis jut-jut lah. Ke kliniknya juga malah gue datang ya. Tidak ada perubahan di muka gue. Mungkin muka gue terlalu badak. Kayak badak sawah. Akhirnya aing balik lagi ke produk SK2. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Tapi ya, baru kali ini gue lihat orang ribut kok demen ya. Demen kayak yang sebelah bilang mainnya keroyokan, ya kan? Enggak keroyokan, tapi kelihatan dari video itu kayak 10:2 gitu kayaknya, ya kan, kayak keroyokan ya. Banyakan Timono, ya kan, nama Timorenya, ya kan, dibanding itu yang berdua mau masuk mobil aja dia susah loh gue lihat di video. Sampai ada di video itu lagi live, dia mau dihajar gitu sama si lakinya yang punya skincare, terus dihalangin kan sama timnya. Gue sampai, ih gila. Ya lu emosi, ngerti gue, lu takut bangkrut kan, takut miskin kan, tapi nggak usah ngehajar perempuan juga, cewek itu,
Capek gue liatnya. Emang ya kita nih hidup takut, emang miskin nih takut. Takut gak bisa makan. Coba nih mohon maaf aja ya, FYP tuh yang cakep-cakep gitu ya, jangan pada ribut di FYP-in mulu. Tapi banyak yang nyontoh ya, diselesain baik-baik lah, kan bisa. Masa nggak bisa? Masa nggak bisa? Kalau mau ada ke hukum dah lu sono ya. Ono lapor biar pada lapor aja ya. Kan pada banyak duit, ya udah begitu aja. Jangan lu tontonin ke masyarakat malah pada ribut begitu. Yang punya bisnis bukan lu semua doang, banyak orang punya bisnis, kita juga punya bisnis ya. Tapi ya gitu-gitu amat ya. Terus ya begitu. Habis orang tuh jangan terlalu ditontonin banget, kenain kan ya. Dulu katanya Syahrini kedua, tapi Syahrini mah anteng ayam no, di Singapura enak hidupnya beneran inces. Gue bingung ah. Dah ya, dah akur. Allah suka perdamaian. Perdamaian. Sampai gue lihat. Dah lah. Anak-anak nih yang nonton video gue jangan ngikutin lo ya. Lo daripada ribut begitu. Yang tidur sana lo, dari bobo siang. Semua ini berawal dari apa? Bohong. Please lah ya, brand-brand owner yang selalu bilang jual harga rugi, jual harga murah, jual ambiar, jual harga sedekah. Gak usah bohong. Terus kalian jual harga sedekah, abis itu pamerin uang, pamerin tas-tas kalian yang bagus, mobil-mobil yang bagus, rumah-rumah yang bagus, pergi ke luar negeri. Padahal kalian tahu gimana susahnya jadi brand owner. Kayak aku punya brand. Dan itu buat nge-rebranding produk aku butuh ratusan bahkan miliaran. Duitnya dapat dari mana? Dari produk yang kita jual. Kalau kalian punya produk skincare yang harganya murah, ya udah jual harga murah. Kalian jujur apa ingredientsnya, manfaatnya dari produk kalian. Jangan dari harga 700.000 tiba-tiba dijual jadi 80.000. Jangan kayak gitu. Jadi di mata masyarakat, brand-brand owner yang jujur, yang memang modalnya besar, yang jual harganya sesuai sama apa yang mereka harus jual, ngambil untungnya sedikit, itu jadi pada nggak dipercaya. Dibilang sebelah murah. Padahal kalian tahu aslinya bikin produk yang bagus tuh seberapa mahalnya. Nah, huru-hara sekarang tuh disebabin gara bohong dan flexing. Jujur aku seneng banget sebenarnya beberapa bulan ini tuh FYP aku tuh bersih. Aku seneng banget beberapa owner juga yang brandnya dulu sempat turun, yang mengandalkan bagusnya produknya, turun sekarang bisa pada naik ke permukaan. Karena nggak ada brand-brand owner yang cuman flexing atau kasih harga murah padahal harganya emang murah. Jangan bikin orang-orang masyarakat nggak percaya lagi sama produk lokal. Jujur aku nggak habis pikir sama apa yang terjadi sekarang. Aku pikir dengan adanya acara bertemu sama BPOM akan cepat selesai, tapi malah bikin orang-orang makin males pakai produk lokal. Tapi buat kalian, asal kalian tahu sebenarnya banyak banget produk lokal yang bagus banget. Gak cuman brand aku aja, banyak banget yang sekarang bermodalkan marketing jujur karena produknya emang bagus. Jadi kalian harus pinter-pinter pilih brand-brand yang memang bagus untuk kulit kalian dan bermodalkan jujur. Semoga ini cepat selesai. Guys, kalian tahu nggak orang ini siapa? Aku juga sama nggak tahu. Tapi kalian tahu apa? Mak jreng. Jangan sampai hilang video-video yang ini. Jadi mereka tuh bisa diseret ke ranah hukum, guys. Ini udah termasuk tindakan persekusi tidak menyenangkan yang ibaratnya melecehkan juga ya. Liatin tuh. Siapa Anda megang-megang Doktif, ya kan? Nggak bisa begini. Nih orangnya nih tanda ini mulutnya juga kurang ajar, emang nggak sabar nih orang ini ditangkap juga. Ini udah jadi barang bukti. Kita lihat proses hukum berikutnya. Aku aja kaget sih pasti pegang kayak gini tuh udah kayak tindakan gak menyenangkan dan pemaksaan. Semoga ini menjadi pelajaran buat kita semua. Jangan membudayakan ya budaya ngelabrak orang kayak gini tuh nggak etis banget ya. Karena dulu kan pernah dipakai juga tuh sama DRL ya, waktu ngelabrak yang
dokter Suneo itu kan. Nah sekarang kejadian lagi di Doktif, tapi pelakunya si SS ini dan rekan-rekannya ini yang gak jelas ya, yang agak boti, yang boti itu sama yang ini nggak tahu ini siapa, pokoknya ini look at that. Sebenarnya ya, dilihat dari mobil Doktif yang dicegat gitu, itu tuh sebenarnya udah masuk banget ke unsur pidana. Karena dicegatnya itu pakai kata-kata yang kasar, marah-marah, nunjuk-nunjuk, dan membuat Doktif itu kayak merasa aneh gitu loh. Makanya pasal 335 KUHP itu betul-betul bisa banget digunain sama Doktif kalau Doktif mau untuk melaporkan si SS ini. Apalagi Doktif juga dibilang kayak penipu, pembohong, itu tuh kan kayak mencemarkan nama baik gitu loh. Itu bisa masuk ke penghinaan dan bisa masuk ke pencemaran nama baik. Tapi nggak tahu deh, kita kawal aja kasusnya, perkembangannya gimana, nanti kepolisian apa yang bakal dilakuin, dan siapa yang salah, siapa yang benar kita nggak tahu. Semua itu hanya dugaan ya guys. Ilmu baru, bisa bopeng kalau ngurusin pasien COVID. Ini mbaknya kenapa pada kalian hujat sih? Hah? Kenapa dihujat? Ya mungkin mbaknya ini benar ilmu baru buat dia ya. Mungkin pada saat COVID kemarin ya, kalau kita manusia normal ya, pakai masker tuh kan begini. Nah, kita pakai masker kan begini ya kan. Nah, mungkin mbaknya kemarin pakai maskernya begini. Nah, begini mungkin kemarin mbaknya waktu COVID pakai maskernya begini. Jadi mbaknya kagak bisa ngelihat itu gimana perjuangan para nakes kemarin waktu COVID. Pakai masker berlayer-layer, berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan ya kan. Kita nih pakai satu layer aja itu bisa iritasi, bisa jerawatan, bisa breakout ya. Boro-boro kita mau perawatan ya. Kita lagi pada sibuk semua. Kita ini pada sibuk bertahan hidup ya. Supaya masih hidup nih kita kemarin waktu COVID. Nah, itu para nakes itu mempertaruhkan hidup mereka buat merawat pasien-pasien COVID yang bisa jadi itu termasuk keluarga mbaknya, saudara-saudara mbaknya, teman dan kerabat mbaknya, ya kan? Jadi jangan dihujat guys, mungkin memang ilmu baru buat si mbaknya itu, ya kan? Jangan dihujat, ilmu baru. Gue kalau dia manahi megang Bepom ya, terus ketika dialog interaktif sama influencer skincare kemarin, gue bakal ngomong kayak gini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih ya kepada Doktif karena sudah sangat membantu masyarakat, dan ini merupakan tamparan tersendiri ya buat Bepom. Bahwasanya yang dilakukan Doktif selama ini merupakan hal yang seharusnya dilakukan oleh Bepom dan kami belum melakukan. Maka dari itu kami sangat mengucapkan terima kasih kepada Doktif. Dan pastinya ya kedepannya kita bakal melakukan evaluasi terhadap internal kita, bahwasanya hal yang harus kita lakukan ke depannya itu harus lebih aktif lagi seperti apa yang dilakukan Doktif di sosial media sekarang. Lalu yang kedua, kepada owner-owner skincare yang menjual produk overclaim dan melakukan memberikan produk-produk yang berbahaya untuk masyarakat, kita akan memberikan peringatan keras kepada seluruh owner, bahkan kita bakal memblacklist nih brand-brand kalian untuk jualan di dunia skincare. Dan yang terakhir, kita ucapkan permintaan maaf kepada masyarakat karena apa yang Bepom lakukan selama ini masih banyak kurangnya, dan di situ pasti masyarakat sudah punya anggapan bahwa mereka udah nggak percaya sama Bepom lagi saat ini. Maka dari itu kami akan bekerja lebih semangat lagi, lebih keras lagi, dan apabila ada oknum-oknum yang masih bermain di Bepom, kita akan tindak dengan cepat dan langsung copot tanpa ada toleransi sama sekali, karena citra Bepom saat ini sangat buruk di masyarakat. Nah, menurut gue tuh kayak gitu harusnya yang dilakukan oleh Bepom, harusnya statement yang diberikan seperti itu. Jadi menurut gue tim PR-nya mereka itu harus belajar bagaimana membaca situasi dan kondisi yang lagi beredar di masyarakat, di sosial media. Sekarang kan kalian tahu sendiri bagaimana statement Bepom dan tanggapan masyarakat itu kayak gimana. Semuanya nggak ada yang percaya sama Bepom, bahkan dihujat habis-habisan gitu loh Bepom, karena apa yang disampaikan oleh ketua Bepom ketika dialog interaktif tersebut. Jadi better, ya apalah reshuffle atau apa deh, perbaikin deh bagaimana membuat statement di masyarakat ketika kondisinya sedang seperti ini gitu. Heh, Panda, kenapa pula kau bilangnya semua produk aku dari Cinawati, ha? Kenapa kau bongkar segala kebenaran yang ada ini? Marah kali aku, murka aku. Hei, Engsel ini jahit sendiri, punya pabrik sendiri, beli di Tanah Abang sendiri. Coba kalian cek, Engsel sudah masuk TV nasional, ya,
Sudah ngomong punya pabrik, malah kau Pandawati dengan lantangmu membongkar itu semua. Kupotong gaji kau nanti, sampai mengaku pula kau sak-sak babuwatinya pun made in Cinawati. Kesal kali aku, emosi kali aku, salah. Kemudian bapak-bapak yang Pertama, gue bersumpah seumur hidup gak akan pakai produknya SS Skin. Dan level gue paling gedek sama timnya Salosaukia adalah ketika ada bapak-bapak batik merah ya bilang, ya kan di pintu udah dihadang tuh sama timnya Salosaukia. Bapaknya bilang, tamu saya mau pulang. Itu nggak tahu staffnya, nggak tahu lagi kalau itu ternyata ownernya ya. Dia bilang tamu saya mau pulang. Lo tahu timnya Salosaukia yang pakai baju hitam tuh, yang mas-mas dia bilang, yang mana tamunya yang mau pulang? Lo itu posisinya tamu anjir. Yang punya restoran berhak dong ngatur tamunya mau pulang. Kayak lo itu malah pantas diusir gitu loh. Malah lo yang ngatur yang mana yang boleh keluar, mana yang nggak boleh keluar. Anjir itu sumpah bener-bener the level. Bener-bener lo tuh ngerugiin, gak tahu malu, bener-bener kampungan banget, tahu gak sih caranya? Terus yang aku heran, bisa-bisanya nanya Doktif dapat dari mana ya? Sebelum nanya, tolong dicek di semua aplikasi ya, marketplace tolong dicek. Banyak banget yang masih jual, banyak banget. Jangankan Doktif, kita aja masih bisa beli loh. Coba, dihentiin tuh reseller-sellernya, diganti uang mereka kalau emang berbahaya produknya ya. Diganti semua ya, daripada ada kasus baru lagi nanti. Udah jual rugi, dulu diiming-iming ini kan nanti makin ada kasus baru lagi. Soalnya banyak banget yang udah curhat ke Doktif. Ya urusan bisnisnya yang SS Fashion ya kalau nggak salah, itu banyak banget tuh yang cerita sebagai reseller apa-apa, pokoknya dirugiin lah intinya. Bener-bener harus diperbaikin lagi tuh brandnya, bener-bener banget ya. Pokoknya buat Kasel, sebenarnya aku segan kali loh bilang kasihan sama Kasel, karena lebih kasihan aku Kasel, nggak punya tas Hermes aku Kasel gitu. Jadi kayaknya tidak pantas aku harus mengkasihani Salosaukia gitu ya. Cuman aku mau kasih semangat aja sih. Ya sabar aja, mungkin ini ujian ya. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, pasti aku yakin ujiannya juga semakin berat. Jadi terus berpegang teguh sama Tuhan gitu, minta kekuatan, minta kesabaran. Mudah-mudahan sabarnya Allah perluas lagi gitu, Allah kasih kekuatan untuk Kasel terus sabar gitu. Karena jujur aku tuh ngelihatnya lebih ke gila gitu, jualan skincare overprice salah, jualan overclaim salah gitu, udah jelas gitu kan. Maksudnya ya namanya manusia gitu ya, ada salahnya gitu. Orang lagi berbenah, orang memperbaiki perlu waktu gitu kan. Jangan terus-terusan diserang gitu. Punya hati sedikit lah, punya rasa empati sedikit gitu ya, punya rasa gimana ya kalau gue yang digituin gitu. Terus udah jualan skincare salah, jualan baju juga salah, belanja di Cina salah, beli di Tanah Abang juga salah. Kayaknya Salosaukia nafas aja tuh salah ya gitu. Itu sih aku jadi kayak, wah ini ujiannya luar biasa, pasti hadiahnya juga lebih besar lagi, harus yakin itu. Jadi kalau kita dikasih ujian sama Allah, udah pasti hadiahnya juga nanti pasti besar. Karena emang semuanya ini berawal dari flexing ya, owner skincare yang mencolok sekali di TikTok ini, yang owner yang suka flexing, yaitu tadi mungkin ya, kalau orang Islam itu kan ada yang namanya ain gitu ya, mungkin ini juga bisa jadi teguran gitu ya. Kita saling koreksi diri, muhasabah gitu, apa salahnya kita ya kita perbaikin. Mudah-mudahan ya bisa jadi ini juga Doktif adalah ujian yang Allah kirim untuk Salosaukia supaya bisa belajar dari kejadian ini. Wah, kacau. Wih. Siap, nggak apa-apa di penjara. Siap, mukanya yang paling mulus, siap.
kacau. Bareng-bareng istighfar ya. Astagfirullahaladzim. Cari tim tuh yang bener lah Kak, minimal. Ini terlepas itu isunya bener atau salah ya yang dilakuin Doktif ya. Cari tim tuh yang bener-bener lah. Ya Allah, diketawain luka sama dosen manajemen gua. Santai. Gak usah ngamuk-ngamuk kayak gitu, Bot. Ya Allah, gue suapin juga nih tuh. Siapa sih tuh namanya tuh? Ganti aja, timnya ganti, kampung. Pakai segala ngatain orang bopang, semulus apa sih muka lu? Ya roda tuh berputar ya, lu inget, dengerin mulut gue ya. Punya mulut tuh dijaga. Kalau mau adu argumen silakan adu argumen. Jangan ngatain orang bopang. Lihat lo ya, roda berputar sekarang muka lu mulus ya. Kagak ada yang tahu ke depannya kayak gimana. Sakit hati gue dengernya. Temen-temen gue, keluarga gue banyak yang lagi berusaha buat ngilangin bopengnya. Lu ngomong kayak gitu, ngatain orang kayak gitu, kurang ajar mulut lu. Perdebatan antara SS dan Doktif yang bikin aku pengen speak up karena udah sakit hati banget nih. Sebenarnya mas-mas ini tuh siapa sih? Kok bisa-bisanya sering ngehina Doktif sebagai dokter bopeng? Berkali-kali loh dia mengatakan Doktif itu dokter bopeng. Berani nggak? Berarti saya sekarang aku resmi panggil dia dokter bopeng karena mukanya memang bopeng. Itu fakta loh. Terus jawabannya Doktif itu bikin aku terenyuh banget, mengingatkanku pada saudara-saudaraku yang dokter menghadapi pasien-pasien COVID. Lagi bopeng gara-gara ngurusin pasien COVID. Aku nggak mau tahu. Terus mas-mas yang ngondek itu bilang, gak mau urus, gak mau tahu. Hei mas, kamu bisa selamat dari COVID aja, bersyukur. Buat kalian yang punya kerabat dokter, pasti juga relate kan, dimana para dokter itu ketika COVID menjadi garda terdepan loh untuk mengobati pasien COVID. Mereka 24 jam pakai masker yang berlapis, yang bikin wajah mereka lecet, jerawatan, dan bopeng itu hal yang umum gitu loh terjadi pada mereka. Dari peperangan antara Doktif dan SS kita jadi lebih tahu nih, mana yang berpendidikan dan mana yang enggak. Katanya sih kalau ada dua orang berdebat, kemudian salah satunya itu mulai menghina fisik, berarti dia sebenarnya udah merasa kalah. Tapi dia udah bingung, aku mau debat apa lagi ya? Ya udah, akhirnya dia menyerang fisik, iya enggak? Dan paling sakit hati ketika Doktif itu dikata-katain anjing, babi. Gila gak sih? Penakut! Anjing! Kalau kalian menganggap uang bisa membeli segalanya, sekarang aku tanya, bisa nggak sih uang membeli adab dan etika? Ini seragam coklat di Indonesia kayaknya lagi panen kasus deh. Kalau misalnya panen kasus berarti panen duhait. Kemarin kan banyak banget tuh owner-owner dan artis-artis influencer semuanya itu saling lapor-melapor. Dan jelas banget itu mereka saling adu-adu backingan guys. Backingannya itu ya pasti seragam coklat, ya nggak? Nah kita juga kan netizen bisa ngelihat nih kronologisnya karena live streamingnya itu panjang banget. Kita bisa analisa yang mana yang benar, yang mana yang salah gitu kan. Dengan pengetahuan analisis kita yang ala-ala gitu. Jadi kita bisa tahu nih. Cuman kita netizen pada nungguin ini kira-kira seragam coklat berpihak ke yang mana ini ya kan. Secara kan yang lagi bertikai-tikai ini kan semuanya banyak ya kan. Kira-kira akan ditindak tegas nggak ini yang benar-benar melakukan pengeroyokan ini? Atau ngambang gitu aja atau terselesaikan dengan integritas penegak hukum lagi dinonton se-Indonesia? Kenapa lagi rupanya? Lantam kali. Ngeri kali lo para iblis. Engsel. Deksel. Barangkali yang iblis. Kebalik begitu. Dayang-dayang. Kerahkan pasukan, masuk grup, serang Doktif, serang, ya. Gimana serangan kita? Ampuh. Kenapa pula malah kita yang diserang? Aduh, ribet kali lah warga plus 62 ini. Deksel sudah menggiring opini, capek-capek mengerahkan segala pengendali api, udara, bumi, dan tanah. Kenapa pula kalian diserang balik? Salah begitu. Pada kan berisik nih ya, majikannya kan jualan kan. Ayo sayang ini dapat bonus masker ini kucrut ya. Si Pada kan berisik. Ayo. Terus kata majikannya gini, bisa diam nggak berisik loh ya. Nanti orang nggak fokus kalau mau orang nggak fokus mau beli gitu. Pulang deh, ayo pulang. Ya, sini ku antar sayang ya. Ayo sayang ya. Ayo bawa tasnya. Ayo pulang. Ayo pulang sini. Ayo pulang. Ayo pulang ya. Ayo pulang sayang. Ayo daripada malu. Ya, malu sumpah kayak ibarat kata kok kayak dilempar pup deh, pet-pet aja.
Kok kayak dilempar pup di situ? Dalam penonton 90.000 ke 80.000. Kok dilempar pup? Seriusan? Iya malu, Dek. Ya, kok itu garing, pet-petan aja nih ya. Aku nggak merasa diriku lucu nih ya. Aku nggak merasa diriku lucu. Panda kok garing, Panda? Kok itu setiap kau ngelawak, setiap apa, kok itu nggak lucu. Serius ini, serius. Kau itu nggak lucu, Dek. Jangan dipaksakan, orang itu jijik. Kok nggak lucu gitu loh, kan nggak lucu. Kamu itu nggak lucu, sayang. Kamu enggak, sambil senyum ya, biar nggak di-banned ya. Kamu itu nggak lucu. Nggak lucu, tak kau paksain untuk ngelawak. Nggak lucu, Dek. Kayak ibarat misalnya kita di tongkrongan ya. Ya, bentar dulu, Dek. Misal kita di tongkrongan ya, terus dia melawak. Ibarat kata aku temennya kayak gini. Gak lucu sumpah. So asik. Dipikirnya dia, aduh, kok itu gak cocok di entertain tuh gak masuk, Dek ya. Kok itu gak cocok ya, pahit-pahit aja ya. Mending pulang, mulai berdandan ya, berdandan mangkal setengah malam sayang ya. Kalau perlu aku kenalin temenku namanya Agnes JB ya. Dia suka main sama ini supir-supir kapal ya. Kapal-kapal ikan. Kalau malam tukernya biasanya tuker ikan asin. Kalau nggak ikan benggol. Ikut aja sama dia. Gue daftarin. Nih gue panggil dia mau nggak ya? Bisa juga kalau sama tukang sayur, malam dapat tamu tukang sayur, tuker sayur. Lumayan buat kau ini sayur asem ya. Ya. Gimana? Mau nggak? Kalau nggak, panggil ini Agnes nih. Ikut ke mangkal sana, ya. Kok itu nggak lucu, ya? Kalau pahit-pahitan, kalau kau mau melawan aku nih, kalau mau melawan aku dunia prestasi nih, ya. Di balik mulut lantamku, ya, penghargaanku banyak sayang, ya. Bahkan bisa sampai 20 penghargaan. Kalau kau mau adu sama aku nih, ya, mau tingkat apa internasional ada loh, ya. Mambel, jangan gitu dong Mambel, ya. Jangan pecahkan pikiran kan kalau ada Mambel ini ya. Ada yang pada pantau bang katanya ya. Ada mami katanya, kalau mau peluk harus bayar katanya. Masa sih? Iya mam ya. Panda itu preman pasar Arab maklum kak kata. Iya, kenalin Agnes CB aja ya. Sama Agnes CB aja, gali berkah katanya. Bohong dia sok keras biar makan katanya. Iya. Ya, saya mending Mail daripada Panda katanya. Nggak, tapi itu lucu banget sih ya. Itu sumpah aku ngakak banget. Jadi majikannya jualan ya, tiba-tiba di stop ya. Bisa diem nggak, berisik nih katanya. Orang nanti nggak fokus mau CO katanya. Ibarat kata di dalam 90.000 penonton ya, kok dilempar pup nih, pup gitu. Malu, sumpah malu. Pahit-pahit aja nih, malu. Siapa yang bilang CSS? Kalian nonton nggak yang tadi live itu? Aku kan scroll tuh tadi. Ya keluaran di beranda. Kalian nonton, ada yang nonton nggak tadi? Belum, ini. Iya aku nonton kak katanya. Ih sumpah itu parah sih. Ya malu aku sumpah. Mending pulang ya. Pulang. Sebenarnya majikan kau udah benci sama kau ya. Itu satwa liar udah benci. Sebenarnya majikan kau itu udah risih sama kau ya. Cuman kayak memaksakan aja ya. Memaksakan. Malu, ya malu. Astagfirullahaladzim ya. Please, adegan itu ada yang record. Iya ada yang record nggak tadi? Aku sumpah nggak record sih. Baik-baik aku nggak record ya. Aku nggak. Ada yang record nggak tadi? Ya. Ayo check out. Ya udah kita keluarin strip. Ini aku ala-ala penjual ya. Ayo sayang ya, ini udah intinya hancur-hancuran lah, hancur-hancuran harga lah ya, hancur-hancuran harga. Kita buka 1.000 ya saya 1 atau sampai 5 atau 5 sampai 1 ngitungnya nggak tahu. 1 gratis masker. 1, 2, 3, 4, 5. Ya cukup. Nggak sampai 1 menit. Ya habis. Ya habis saya habis. Pas ku cek ya. Pas ku cek di keranjang kan dia. Tuk kulit potongnya. Kok nggak bertambah ya dia? Orang ini beli nggak, kayak itu beli kemana sih sebenarnya? Rahman nggak jalan. Iya, kok beli di mana ini?
Kalian CEO di mana? Kalian CEO di mana? Ya, gak ada yang berubah keranjangnya. Ya Allah, gak ada yang bertambah loh, Dek. Pet-pet aja. Ini maaf nih ya, gak ada yang bertambah. Tiba-tiba habis. Tiba-tiba kebuka. Nah, lucunya lagi. Nih orang adminnya ya. Keranjang kadang dibuka, kadang ditutup. Itu pun tanpa arahan. Tiba-tiba dibuka, tutup, buka, tutup, buka, tutup. Ini kayak mana sih? Ya udah, oke, 1000 pieces udah habis sayang ya. Oke, gimana? Kakak kan baik gitu. Kakak kan baik. Kasih lagi dong kakak. Ya udah, kita tambah 500 pieces sayang ya. Kita tambah 500 pieces ya. Siap-siap. Jangan sampai kalian ketinggalan, nanti kalian nggak dapat bonus ya yang muntah-muntah dari kakak ini ya. Oke, 3, 2, 1, yo. Cepat. Habis. Wah! Si Panda di belakang. Wah! Aduh, jatuh ya. Wah! Habisnya. Masa kau nggak pas ku cek lagi, Dek. Kok nggak bertambah, Dek? 500 ini masuk kemana sih gitu? Ini 500 ini masuk kemana? Orang CO 500 pieces ini. Sampai senyum biar gak dibenet. Masuk di mana ini 5 pieces ini, Dek? 500 pieces ini masuk di mana? Ya, menjerit ya, jadi pengen menjerit. Menjerit doang. Ambil kita biar gak dibenet. Kakak buka dengan harga semangkok bakso sayang ya. Oke, kakak buka dengan harga semangkok bakso. Jangan lupa di CO di keranjang kuningnya sayang ya. Oke, kakak saking baiknya kakak bonusin masker 4 ya. Kak Maya, kita bagi masker 4. Oke, dalam hitungan 1, 2, 3. Ayo sayang, ayo di CO sayang. Bisa diam gak? Berisik ya. Nanti orang mau CO nggak fokus nih. Ya. Terus yang temennya yang perempuan gini, ekspresinya nih, perhatiin pas. Ini kalau yang kalian nonton tadi ya, kan yang perempuan di samping siapa namanya, kaktus bengkok itu tadi, ya, tiba-tiba gini, pas habis nyoceh, pas ditegur gini, hidup kalian masih dicucuk lubang hidung kalian, ya, masih dicucuk, ya, masih diikat, ya, ibarat kata kalian masih dibawa, sini sayang, sini, ayo, maju gitu, makan, ayo sini, ayo lepasin sepatu saya. Tolong lepasin ya. Masih ini habis sayang ya. Terima kasih ya. Oke, terima kasih udah CO. Terima kasih sayang ya udah CO meskipun CO goib ya, meskipun hasilnya nggak bertambah ya, meskipun tidak bertambah. 1, 2, 3 habis. Menjeritkan kakak kan. Apa sih nang? Apa sih? Ya, sosokan ina-inu kujrut kau, ya. Kalau kau mau beradu sama aku, ayo talenta aja, ya, pet-pet aja nih, talenta aja, ya. Jangan talenta kau pakai baju perempuan sambil kau tidur-tidur jadi video klip. Itu mah bukan talenta, ya. Itu mah ekstras, ya. Kenapa kakak menangis kakak? Kakak kenapa menangis? Kakak kenapa menangis sayang? Kenapa menangis? Omset kakak turun, jadi pengen menjerit kakak ini. Ya udah sayang ya. Nih pahit-pahit aja. Pasti kalian pernah mengalami di tahap ketika kalian nongkrong sama temen kalian. Ada salah satu teman kalian tuh berusaha melawak, tapi kalian masih menghargai, ngerti nggak? Melawak tapi nggak lucu, tapi kan menghargai gitu. Kayak, paham nggak? Ngerti nggak maksudku? Kayak, tapi kita menghargai begini. Itu pasti ketawanya nggak lama, ya. Orang yang bener-bener lucu itu ngakak pasti misalnya, ini nggak. Real, emang begitu. Itulah dia, ya. Lucu enggak, ya. Ini kucut enggak, ya. Real bener gak Rahman? Tapi kan inget gak? Dalam kejadian kemarin yang terjadi di dalam salah satu restoran yang kemarin yang Doktik mereview produknya dia, yang menutup pintu itu adalah laki-laki bawaan dia. Itu siapa, ya? Itu masih bilang masih mau bilang kalau itu nggak dikunciin. Hayo lo, hayo. Masih mau bilang itu nggak dikunciin.
Gali mau diajak adu putih sama Panda, katanya pahit-pahit aja aku hitam kok. Ya, aku hitam. Aku nggak putih, nggak pernah diriku ngomong diriku putih. Ya, aku hitam. Jangan salah pasangan, jangan di jalan, tuang lagi anggurnya. Hitam. Kenapa kalau aku hitam? Apa aku perlu filter-filter ini kita hapus aja? Ya, nih muka asliku ya. Nih, kau nantang-nantangin aku, dipikir aku takut mau hantu. Ku hapus filterku nih, semutnya hilang ya. Nih, semutnya hilang. Aku emang hitam. Nih, wajahku nih. Dah. Ini wajahku. Hitam. Emang hitam. Siapa ngomong diriku putih? Ya. Ya. Nih, Panda ya. Ayo kita lomba menyanyi aja. Ya, panggil juri Indonesia Idol ya. Juri Indonesia Idol suruh jejer ya. 1 2 3 4 ya, ada Mas Anang nanti. Kita lomba nyanyi. Kayak mana? Ayo kayak mana? Kita lomba nyanyi aja. Ya. Kita lomba menyanyi aja gimana? Ayo, Kak Maya, makasih, kita lomba menyanyi aja.